Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan disampaikan berkenaan dengan guna perbaikan akhlak dan rohani setiap Ahmadi penting menyadari akan kebapak rohanian Hadrat Masih Maud alaihissalam bagi dirinya. Hal ini merupakan nasihat daripada Hadrat Khalifatul Masih keempat rahmatullah alaihi yang beliau sampaikan pada tanggal 3 Juni 1990. Beliau menyatakan, saya ingin menyatakan kepada saudara-saudara bahwa persaudaraan, pertalian dengan orang tua, ibu dan bapak menjadikan kebaikan di dunia ini, dan juga akan merasakan akan hal tanggung jawab. Ini adalah merupakan kalam yang sangat indah di dunia. Katanya, hai Galib, lihatlah selalu pada hal ini, bahwa engkaulah yang mungkin telah berpaling dari perjanjian, bukannya hasil dari kelebihan diri engkau, melainkan semua itu hanya karena hubungan engkau dengan Shah atau Raja. Engkau telah mempunyai hubungan dengan Shah dan termasuk dalam lingkungan istana. Dalam hal ini, apabila engkau berpaling, maka pada waktu menyombongkan diri. Dan cobalah juga perhatikan, apabila engkau tidak mempunyai hubungan dengan raja, maka derajat engkau hanya sampai di situ, dan tidak akan ada yang mengikuti ucapan engkau dan memperhatikan engkau. Inilah syair atau najam yang menerangkan berkenaan dengan kesombongan yang disertai dengan kerendahan hati dan rasa tanggung jawab. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, lalu beliau menyampaikan, orang tua itu berbeda dengan saudara-saudara, juga dengan saya, dan kebanyakan dari saudara-saudara adalah bukan saudara kandung, juga berlainan. Tetapi Hadrat Masih Maud alaihissalam yang merupakan imam zaman, dalam hal ini beliau merupakan bapak rohani bagi kita semua. Beliau berbeda dengan kita semua, tetapi kita semua bisa memperoleh kesucian dari Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan perasaan tanggung jawabnya juga dapat kita rasakan. Kejadian yang demikian apabila saudara-saudara lihat topik seperti ini, maka kesucian datangnya belakangan. Yang pertama adalah rasa tanggung jawab. Kalau manusia berpikir bahwa aku mansub, keterkaitan dari siapa, dan hasil dari hal itu, maka akan timbul rasa tanggung jawab, dan setelah itu akan menjadi penjaga bagi dirinya sendiri, yang akhirnya akan menimbulkan suatu merobbi, yaitu yang memperbaiki kesucian akhlak dan rohani, di mana ia akan tidak mendengar suara perbaikan dari luar, melainkan mendengar suara perbaikan dari dalam dirinya, dan hasilnya sangat baik serta mulai membetulkan amal perbuatannya. Suara dari luar biasanya akan mengakibatkan amalnya terbalik atau bertentangan. Huzur telah berkali-kali memperingatkan kepada saudara-saudara akan hal itu, bahwa di seluruh dunia, dalam ucapan, perkataan yang hanya berbentuk adab dan syair belaka dibenci oleh jiwa, karena suara jiwa tersebut datangnya dari luar. Saudara-saudara berpendapat bahwa penjelasan ini adalah dari kami, dan saudara-saudara berpikir bahwa ini mengikat janji kami. Dan sebagai hasilnya gairah jiwa saudara-saudara pun berkata, pergi, siapa sih engkau ini? Dan di dalam pertahanan biasanya kebanyakan manusia menutup mata atas kelemahan jiwanya itu.
dan dengan sedih berkata bahwa engkau berdusta. Aku tahu siapa diriku, itulah sebabnya aku tidak katakan sesuatu padanya. Tetapi aku katakan dengan niat itu, padahal kadang-kadang niatnya hanya itu juga. Dalam kehidupan sehari-hari, saya juga sering melihat dalam rumah, dalam diri anak-anak juga apabila orang tuanya tidak berhati-hati dalam bertindak dan memarahi anak hanya karena hal kecil saja, dan kadang-kadang mereka mengutarakan beberapa niat mereka, maka lama-kelamaan akhirnya mereka akan lari. Mereka bukan mengambil faedah dari nasihat itu, bahkan mereka akan menyatakan bahwa orang tuanya berkata salah. Itulah sebabnya hal itu tidak saya lakukan. Tetapi saya telah menyatakan sesuatu, bahwa apabila manusia mendengar nasihat dari luar, maka timbul suatu perbuatan yang bertentangan dengan jiwa. Tidak demikian halnya apabila timbul suara dari dalam jiwa untuk mencaci hatinya sendiri dan mengatakan, cobalah perhatikan dan ingatlah dari siapa engkau ini. Maka hasilnya jiwa insan dengan sendirinya akan terbentang, dan ia akan bekerja karena suaranya, serta ia tidak akan memperlihatkan amal yang terbalik atau bertentangan, melainkan hasil dari itu dengan penuh perhatian ia akan memperbaiki keadaannya. Dan dari situlah akan terbit suatu kerendahan hati. Bahkan dari hari ke hari insan akan terus berbenah diri. Pertama-tama saya akan mengingatkan saudara-saudara pada masalah itu, bahwa kita adalah keturunan rohani Hadrat Masih Maud alaihissalam. Kita adalah keturunan rohani Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan kita datang darinya. Dalam hal ini, berapapun orang dalam dunia ini yang menyatakan dirinya orang Islam untuk melawannya, maka tanggung jawab kita jadi berbeda. Karena kita datang kepada seorang imam yang kita tahu tentang dirinya, yang penuh dengan kecintaan kepada Hadrat Aqdas Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan kembali agama Islam kepada segenap manusia. Oleh sebab itu, Islam yang satu dan memang harus satu. Tetapi apabila kita mengatakan labaik atas suara imam zaman, maka tanggung jawab orang yang beriman kepada beliau akan penuh sesuai dengan hal ini, atau akan bangkit dan hatinya jadi tergugah. Hal inilah yang harus diperhatikan terus-menerus. Semoga kita mendapatkan topik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan daripada pesan Hazrat Khalifatul Masih Arabi rahmatullah alaihi. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.